Hari ini adalah Valentina mengalahkan Corona. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Kita membaca bersama-sama, menikmati dan mengunyah firman Tuhan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saya coba membaca-baca sejarah latar belakang Hari Valentin. Ternyata latar belakang Hari Valentin itu tidak terlalu jelas. Sebab ada begitu banyak versi yang muncul. Tapi secara tradisi, Hari Valentin itu dirayakan dengan mengingat salah seorang bapak gereja di abad yang ketiga, yang bernama Valentinus. Kalau wanita memakai nama Valentina, pria Valentinus. Nah, bapak gereja ini di zaman itu telah menjadi berkat bagi orang banyak. Khususnya ketika kekristenan itu dianiaya pada zaman Kaisar Romawi. Waktu itu Kaisar Claudius II. Dia menangkap, menganiaya orang Kristen, ya, melarang orang Kristen beribadah, anti kekristenan sebab Claudius II itu memang kafir. Tapi Bapak Gereja Valentin itu rajin, ya, melayani orang-orang yang sakit, orang yang susah, orang yang sedih, ya, dengan cinta kasih Kristus. Bahkan ketika ada larangan untuk menikahkan pria dan wanita dengan iman Kristen atau cara Kristen, si Valentin ini, Bapak Gereja ini berani melakukannya. Jadi dia mulai terkenal. Claudius II tidak suka, dia kemudian menangkap dia, membawa ke dalam penjara. Tapi penjara tidak bisa menutup pelayanannya. Dalam penjara dia tetap menulis surat. Melayani orang-orang, menghibur, menguatkan. Dan ada sebuah ciri khas dalam suratnya, pada penutupnya dia katakan, dari Valentinmu, yang diartikan dari kekasih yang mengasihimu dengan kasih Kristus. Itu ciri khasnya. Sampai dia kemudian dihukum mati pada usia 94 tahun, yaitu 269 AD. Setelah gereja Kristen itu kemudian diambil alih oleh Roma Katolik karena menguasai begitu banyak, ya, jadi sudah mulai muncul gereja Katolik. Kemudian baru pada abad kira-kira, gak jelas juga, ada yang bilang 14, tapi juga ada yang bilang 16, antara 14 sampai 17, barulah kemudian Paus menentukan hari perayaan Valentin, mengingat Bapak Gereja Valentinus. Dia dianugerahi Santo. Di Amerika sendiri perayaan ini baru muncul sekitar 1840. Ya, jadi bukan sejak dulu, baru tahun 1840 itu dirayakan. Tapi untuk merayakan cinta romantis antara suami dan istri atau pasangan yang sudah berpacaran. Jadi ini antara suami dan istri, pria dan wanita. Baru di kemudian hari perayaan Valentin ini berkembang karena mungkin bisnis, ya, berkembang bukan hanya dirayakan hari cinta kasih antara suami dan istri, tapi juga antara sahabat. Dengan apa? Cara memberi kartu, ya kan? Memberi coklat, memberi manisan, memberi permen, yang lebih kaya beli diamond. Jadi karena bisnis. Jadi kalau cuma suami istri
terbatas ya, apalagi kalau udah nikah lama mungkin suaminya pelit jadi bisa nggak gitu laku misalnya. Tapi kalau ini cinta kasih yang apa saja, teman dengan teman, ya kan, dengan bos dan pegawai, ada begitu banyak relasi persahabatan, maka bisa menjadi meluas. Kemudian meluaslah ke Asia, saudara. Orang Indonesia ikut-ikutan merayakan hari cinta kasih. Gitu. Dan tahun 1978, di Jepang kemudian mengembangkan hari Valentine 14 Februari dengan warna pink diubah menjadi White Valentine. Jadi hari Valentine putih dirayakan pada 1 bulan sesudahnya 14 Maret. Kalau pada 14 Februari saudara menerima hadiah, entahkah coklat, permen, kartu, apa saja, maka saudara tidak boleh diam-diam cuma say thank you. Saudara harus membalasnya pada Maret nanti, 1 bulan kemudian, disebut White Valentine. Sih, bisnis lagi. Jadi laku kan, oh White Valentine nih, gue dikasih coklat, oh gue mau balas kasih coklat. Gitu. Jadi bisnis coklat laku begitu. Ini di Jepang. Lalu merambat ke Korea. Saya nggak tahu Indonesia belum kali ya, White Valentine jarang dengar ya, sudah pernah dengar nggak? Valentine putih. Jadi hari itu nggak pakai pink lagi, tapi pakai putih. Hebat ya. Itu sebabnya hari ini ada sebagian orang Kristen tidak suka dan tidak mau merayakan hari Valentine. Untuk apa hari cinta kasih ini? Mas semua soal bisnis saja. Ada yang bilang begitu. Ada yang mengatakan itu mah hari raya yang dibuat oleh Gereja Roma Katolik. Aku gak mau merayakannya. Aku orang Kristen. Gitu. Atau ada yang mengatakan itu sebenarnya hari raya orang kafir. Karena pada abad-abad awal abad 34 itu ada perayaan orang kafir pada tanggal 14 Februari. Lalu bagaimana dengan kita? Bagi kita sebenarnya orang Kristen masa kini, kalau saudara tanya saya bilang gak ada masalah. Kita rayakan. Ya, jadi saudara mau pakai pink silakan. Kenapa? Sebab intisarinya adalah apa? Cinta kasih. Merayakan hari cinta kasih. Intisarinya adalah kenapa kita tidak mengambil hari raya apapun di muka bumi ini menjadi pintu masuk kepada pekabaran Injil, khususnya mengabarkan cinta kasih Kristus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Kristus, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Ini iman reformasi. Ketika mengklaim segala sesuatu adalah milik Tuhan, siapapun yang menggunakannya, kita klaim balik sebagai pintu masuk untuk mengabarkan Kristus, memenangkan jiwa dengan kasih Kristus. Amin. Jadi iman itu bukan bodoh, ada orang iman itu bodoh. Waduh, itu kan dipakai oleh orang kafir, kita nggak boleh pakai lagi. Ya? Oh, itu kan dipakai oleh orang yang belum percaya, sudah nggak boleh pakai. Lama-lama orang Kristen pakai apa? Pakai daun-daunan. Kembali ke Firdaus kamu. No, kita orang yang berhikmat. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara hari ini untuk memikirkan bagaimana membagi kasih Kristus kepada orang lain. Pada masa hari Valentine ini, pakai momen ini untuk apa? Menceritakan kasih Kristus dan membagi kasih Kristus. Amin. Pintu masuk. Dan ini alasannya saya memberi judul khotbah hari ini adalah Valentina mengalahkan Corona. Sebab apa? Sebab pada abad kedua dan ketiga, ketika orang-orang Kristen menderita, Valentine membawa kesembuhan, penghiburan, dan obat, yaitu cinta kasih. Hari ini manusia mengalami penderitaan karena Corona yang membawa merahnya. Dan kita kabarkan Valentina, Kristus, kasih itu mengalahkan penderitaan. Amin. Dengan spirit seperti inilah, jiwa seperti inilah kita akan belajar firman Tuhan yang kita baca tadi. Bahwa cinta dapat mengalahkan derita yang dialami oleh
manusia di zaman ini. Nah pertanyaannya cinta yang bagaimana yang bisa mengalahkan derita itu? Menurut Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, kata kasihilah Tuhan Allahmu, kasih di situ, bahasa aslinya adalah agapesis. Itu dari kata agape, artinya cinta ilahi. Bukan sembarang cinta. Cinta sorgawi, cinta kasih Kristus yang datang dari sorga, itu agape. Yang rela berkorban, yang rela mengampuni dosa manusia dan memberikan hidup yang kekal. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti itu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Dengan kasih itu, saudara melihat di sini bahwa kasih kepada Tuhan dengan kasih kepada manusia itu sejajar, sama. Mana yang lebih besar, mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia? Sama. Hukum pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sejajar. Artinya apa? Jangan kamu mengklaim kamu sudah mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Kalau kamu tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Dengan mengasihi manusia yang kelihatan, sebenarnya kita sudah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Walaupun kamu tidak mengumumkannya, Tuhan tahu dan memperhitungkannya sama. Cukup jelas? Kasih yang bagaimana itu? Bagaimana caranya kita mengasihi begitu? Dengan kasih yang ilahi itu yang pertama, dengan segenap hati. Itu dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Maka kasihilah manusia dengan segenap hati. Jadi sama, sejajar. Nah hati di dalam ayat ini, itu sama dengan jantung artinya, jantung kita. Jadi hati itu bukan liver, hati itu sama dengan jantung. Ya. Sama dengan detakan jantung yang terus menerus dalam kita. Yang gak pernah berhenti sampai terakhir saudara meninggal dunia. Saudara ngerti gak? Sama. Berarti mengasihi sesama manusia dengan segenap hati berarti mengasihi dengan apa? Seperti detakan jantungmu. Sebuah proses yang apa? Tidak berhenti sampai nafas yang penghabisan. Ada unsur setia sampai akhir. Ada unsur proses terus menerus dan bertumbuh terus menerus. Saudara melihat? Dunia mengatakan atau mengajarkan kita kasih itu adalah apa? Tergantung situasi. Kasih itu tergantung suasana hati. Ya kalau gue senang gue kasih, kalau gak senang sorry ya. Tergantung suasana hati. Jadi gak berkesudahan. Ada berkesudahan, kalau kasih yang sejati tak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8a. Itu dunia. Dunia juga mengatakan bahwa kasih itu, cinta itu bisa dimakan waktu. Makin lama makin layu, sesuai fisiknya layu. Makin lama makin lapuk, makin bosen. Ya kan ada suami istri yang udah menikah lama, saya nggak tahu saudara yang sudah menikah lama masih say I love you gak kepada pasangannya? Atau Pak, udah tua ngapain sih bilang-bilang I love you? Sekarang yang sering bilang juga I love you. Lempar pakai lap aja habis. Sebel gue lihat dia, bangun pagi aja udah mulutnya bau. Misalnya I don't know. Ya kan? Jadi makin lama makin bosen. Tergantung fisiknya makin layu, makin gak suka. Makin benci, makin saling menolak. Ini dunia. Tapi tidak dengan orang Kristen. Cinta orang Kristen itu sejati sebab datang dari Tuhan. Dan adalah sebuah proses. Yang sebaliknya makin hari makin cinta, makin hari makin akrab, makin hari makin mengasihi. Saya coba cari statistik perceraian di Amerika. Di masa corona, saudara. Karena ini kita bicara bagaimana corona yang membawa merana. Tahun 2020, tingkat perceraian di Amerika yang menikah 1 tahun 40-50%. Mengerikan ya, masa corona. Tahun 2021 rata-rata 45%.
Negara yang paling tinggi tingkat perceraiannya adalah Spanyol, mencapai 63%. Mengerikan ya, ini cinta manusia, dunia hari ini. Hah? Ada yang kawin 3 bulan, cerai ada yang 1 bulan, cerai ada yang, saya ingat bintang film dulu kawin 24 jam minta cerai. Ini manusia dunia. Orang Kristen tidak begitu, saudaraku. Cinta orang Kristen tidak boleh lapuk, tidak boleh layu, tidak boleh bosan. Tapi harusnya progresif, makin bertumbuh, makin akrab, makin indah, makin bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya waktu anniversary Ruben dan Dian, saya kasih ayat itu dari Kejadian 26 ayat 8 itu. Pasangan yang paling indah menurut saya adalah Ribka dan Ishak. Sebab waktu itu mereka sudah umur 80-an. Tapi Ribka itu masih kelihatan elok karena dia memperelok dirinya. Sampai Raja Abimelek itu pagi-pagi waktu dia buka jendela dia ngintip, tadinya dia naksir. Tapi karena tahu Ishak bilang itu adiknya, dia gak berani. Tapi waktu dia buka jendela dia lihat, si Ribka sama Ishak cumbu-cumbuan. Tahu gak cumbu-cumbuan? Artinya apa? Ini pasangan nenek sama kakek 80 masih hot. Luar biasa. Om ketawa, saya tahu 90 masih hot. Ini sebuah contoh. Ya. Sampai raja aja itu sampai jealous. Ya tentu saudara kalau lagi cubu-cubuan jangan kasih orang lihat dong. Tapi poin saya adalah bagi saudara yang sudah menikah jangan pernah bilang makin lama makin gak cinta. Itu salah. Makin lama makin bosan itu salah. Makin lama makin layu itu salah. Harus berkembang. Ya, bertumbuh. Dan bagi saudara yang belum menikah ataupun relasi persahabatan sama. Mengasihi sesama itu dengan segenap hati artinya ada perkembangan progresif, terus menerus. Kalau jadi sahabat, jadilah sahabat yang setia. Sudah tahu apa sih tanda, satu aja tanda sahabat yang setia. Lain kali kita khotbah soal sahabat yang setia. Waktu kamu kesusahan dan orang-orang meninggalkan kamu, sahabat setia itu ada di samping. Menghibur, menguatkan, dan membangun. Jadi sahabat seperti itu saudaraku. Amin. Yang kedua, segenap jiwa dan segenap akal budi, ini saya gabung. Ya. Artinya, ya, bahasa Yunaninya, akal budi di situ adalah dianois. Dianois itu artinya daya pikir. Logik yang berpikir logika dan pakai apa? Jiwa itu perasaan, syuke di situ bahasa aslinya. Syuke itu pakai perasaan dong. Kalau mengasihi itu pakai pikiran, pakai perasaan. Kenapa? Ini artinya balance. Mengasihi yang benar adalah mengasihi dengan seimbang antara pikiran dengan perasaan. Ini harus seimbang, saudara. Ya. Cinta kasih yang benar. Yang sejati menurut firman Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini mengajarkan bahwa cinta itu buta. Cinta itu buta. Kalau kamu udah cinta, udah gak usah banyak mikir lah. Tabrak aja. Ya kan gitu kan? Cinta dunia. Gak pakai otak. Gak pakai perasaan. Gak pakai telinga untuk dengar-dengaran. Gak pakai mata untuk lihat dengan benar. Pokoknya kalau udah cinta, apapun dijalanin. Betul gak? Gunung didaki, sungai diseberangi, laut diterobos, matilah. Ya kan? Ini cinta ABG, anak baru gede. Ya. Istilahnya bilang cinta monyet. Kenapa dibilang cinta monyet ya? Kalau cinta yang belum dewasa itu bilang cinta monyet, cinta anak-anak. Karena monyet itu loncat-loncat. Cinta 2 hari sini, pindah sana cinta 3 hari, sana lagi 4 hari, kayak monyet. Saudara. Karena apa? Gak pakai pemikiran yang jernih.
Ada yang bilang, kalau udah cinta, aduh saya jalani dah, makan batu juga oke. Jangan saudara, kalau mantumu, calon mantu bilang, gak apa-apa yang penting makasih. Tanya, kasih makan batu, jangan. Suruh berpikir yang baik. Zaman saya dulu waktu muda itu ada pepatah bilang, kalau cinta sudah melekat, tahi ayam rasa coklat. Itu goblok. Jadi cinta itu bukan asal menggebu-gebu, asal emosional, asal meledak-ledak. Ya. Nekat, bukan saudara. Betul-betul karena firman Tuhan itu pakai pikiran yang jernih. Juga pakai perasaan yang betul. Ini balance ini sangat-sangat penting. Suatu hari ada seorang anak perempuan, dia tulis surat kepada bapaknya. Ya mungkin zaman ini gak pakai surat lah, pakai teks lah. Dia bilang, Papi, aku itu sedang jatuh cinta sama seorang anak laki-laki. Tapi kami hubungan jarak jauh. Saya di Amerika, dia di India. Ya, kami itu kenalan di website. Website dating kan ada kan, dating website. Lalu setelah kenalan di website, di dating di situ dikenalkan, lalu kami kemudian jadi teman di Facebook. Setelah dia teman di Facebook, kemudian kami tiap hari ngobrol di WhatsApp. Setelah ngobrol lama-lama, kita itu mulai pacaran dan cinta. Ya. Dan dia melamar saya, propose. Ya. Lamarnya lewat Zoom. Karena jarak jauh. Dan kemudian saya bilang ya, dan kami mulai ada relasi hubungan. Makin dekat 3 bulan ini ya, dan pacaranlah di metaverse. Jadi sama-sama pakai Google. Metaverse ketemu. Sekarang Papi, coba kasih nasihat lah. Kayaknya kami pengen menikah nih. Minta berkatmu Papi. Lalu bapaknya balas. Wow anakku. Ini sungguh-sungguh luar biasa di zaman corona. Kamu bisa ketemu seorang pria seperti itu. Papi setuju, kamu boleh menikah di YouTube. Lalu kamu boleh bersenang-senang, honeymoon, jalan-jalan senang-senang di Twitter dan Tango. Lalu kalau mau punya anak, belilah di Amazon. Dan kirim pakai PayPal. Dan Dedi kasih nasihat, kalau kamu sudah bosan sama suamimu, juallah dia di eBay. Bapaknya humoris juga ya. Ini cuma contoh saudara, cerita humor di zaman ini. Ya. Ketika manusia sudah tidak memiliki cinta yang seimbang antara pikiran dan perasaan. Ini abstrak di dunia yang disebut realita. Mereka gak mau bilang gak realita sih. Ini realita tapi virtual sih. Kalau Allah bilang ini enak tapi gak bisa dirasain. Tapi bener enak sih. Bingung kan manusia kini? Hati-hati saudara, khususnya dengan metaverse nih. Kalau sudah udah pakai Google, sudah jadi orang lain dan sudah bisa ketemu siapa. Sekarang sudah mulai ada gereja metaverse. Sudah masuk ke gereja, gak usah lagi YouTube. Sudah masuk gereja di metaverse. Sudah di rumah pakai Google, tapi ketemu orang di gereja. Wah, asik kan? Bahkan terakhir ada kejahatan muncul di metaverse. Ada wanita yang ingin mensu seorang pria sebab dia bilang dia diperkosa di metaverse. Luar biasa ya. Ini manusia ini. Facebook ingin mengembangkan ini. Dan dia ganti namanya jadi Meta kan, perusahaan Facebook. Tapi tahukah saudara bahwa bahasa Ibrani, meta itu artinya mati? Ini yang terjadi saudara, dunia kita. Dunia kita. Cinta tanpa pikiran yang sehat akibatnya sangat berbahaya. Cinta tanpa perasaan yang benar dan sejati akibatnya jadi apa? Hambar, bosan. Gak ada nilainya, kaku, dingin, kejam bahkan. Suatu hari, Otong dan Oneng yang menikah setahun,
dapat seorang bayi. Bayinya cakep. Suatu malam, di tengah malam, bayi ini menangis. Kenceng. Lalu yang jadi suami si Otong bangun. Dia mendekati bayinya di ranjang itu. Dia melihat, dia senyum, ya. Dia geleng-geleng kepala. Anaknya masih menangis. Si Oneng di ranjang melihat suaminya, wah dia juga terharu. Kok suaminya bangun dulu? Lalu Oneng memeluk suaminya dari belakang. Suamiku, anak kita cakep ya. Aku bahagia deh punya suami seperti kamu. Bisa memperhatikan dan mengasihi dia. Lalu Otong geleng-geleng kepalanya. Dia bilang, Oneng, Oneng. Masa kamu beli ranjang bayi segini 10 juta? Mahal amat. Ini gak masuk akal ini. Ranjang beginian 10 juta. Saudara, ini humor. Ketika istrinya pakai perasaan, seolah-olah suaminya mengerti si bayi, suaminya pakai logika, hitung-hitungan. Beli ranjang jangan mahal begitu dong. Nah, permisi tanya, selama ini saudara lebih main perasaan atau main otak? Ada orang bilang wanita itu lebih pakai perasaan. Pria itu lebih pakai pikiran, betul nggak? Setuju nggak? Lu? Hah? Istri, betul nggak? You lebih banyak pakai perasaan dan suami pakai otak. Betul, istri manggut-manggut, artinya selama ini lu gak pakai otak. Saudara, sebenarnya sama saja. Pria dan wanita sami mawon, sama saja. Ketika dosa masuk dalam dunia, pikiran kita dan perasaan kita sudah tercemar. Amin? Sama saja. Itu sebabnya tanpa kasih Kristus yang dilimpahkan di pikiranmu dan hatimu, saudara tidak mungkin bisa memakai pikiran dan perasaan dengan seimbang. Sebab itu minta sekali lagi, Tuhan curahkan cinta kasih-Mu dan curahkan hikmat-Mu. Sehingga aku tahu kapan harus sungguh-sungguh pakai logika yang benar, kapan harus pakai perasaan yang benar. Itu hikmat. Dan kamu bisa mengasihi dengan baik dan benar, baik hubungan suami istri, baik hubungan persahabatan, hubungan apapun. Sungguh-sungguh dengan segenap pikiran, segenap perasaan. Jelas? Yang ketiga, segenap kekuatan. Nah, ini bahasa Alkitabnya adalah iskouos. Iskouos itu artinya kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Kemampuan, itu kekuatan di situ. Jadi kekuatan bukan hanya untuk menunjuk kepada kekuatan, saya kuat nih, bukan. Tapi ada sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, ada sebuah pengorbanan untuk melakukan sesuatu. Ada sebuah kesiapan untuk membayar harga mahal. Nah, ini kasih yang sejati. Berbeda dengan kasih dunia. Dunia ini mengajarkan bahwa apa? Oh, cinta itu ibarat kalau kamu mimpi yang indah-indah. Cinta itu senang-senang aja gitu. Oh, itu keliru. Cinta yang sejati itu ibarat uang logam yang ada dua sisinya. Ada susah, ada senang. Ada sakit, ada sehat. Ada waktu kelimpahan, ada waktu kekurangan. Ada ups, ada down. Itu cinta. Itu sebabnya dalam upacara nikah selalu pendeta itu tanya, apakah kamu menerima dia jadi istrimu atau suamimu? Waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin. Waktu sehat, waktu sakit, waktu cakep, waktu peot. Nah, itu enggak, yang belakang. Tapi itu maksudnya, ya, tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi, tanpa syarat.
Rela berkorban, rela membayar harga, itu cinta yang sejati. Sebab itu saudaraku, hadapilah dan jalanilah cinta kasih itu dengan segala kemampuan. Untuk rela membayar harga, baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara bos dan pegawai, antara teman dan teman, semua relasi. Kenapa orang dunia suka bilang, lihat rumput tetangga lebih hijau? Sudah sering lihat rumput tetangga enggak? Lebih hijau enggak? Kalau saudara lihat rumput tetangga memang lebih hijau, itu artinya tetanggamu apa? Bayar harga. Dia melakukan sesuatu, dia siramin, dia kasih pupuk, dia kasih modal, ya. Sehingga rumputnya hijau. Dia gak pelit, dia keluarin kredit cardnya, nih silakan beli nih, make up dari Paris, sepatu dari Itali, ya kan, baju dari mana? Made in China, tas dari Cibaduyut, pokoknya ada modal gitu ya. Jadi yang jadi suami jangan pelit-pelit, kalau kamu mau istrimu kelihatan hijau, kasihlah yang hijau-hijau maksud saya. Wanita itu cuma butuh dua macam, diperhatikan itu yang pertama, kedua, duit. Setuju istri? Itu kata orang dunia. Tapi kalau kamu memiliki kasih Kristus, gak usah pakai syarat-syarat apapun, hatimu siap membayar harga, betul? Kasih ginjal satu pun kamu siap, bila perlu. Rela berkorban, seperti Kristus sudah berkorban. Kalau saudara perhatikan ayat 30 tadi muncul kata segenap, itu diulang 4 kali. Segenap, 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 artinya apa? Ada usaha yang maksimal. Ada usaha yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau mengasihi itu bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tapi ada sebuah usaha yang maksimal. Itu maksudnya, bayar harga, pengorbanan. Saya baca sebuah cerita, suatu kali ada seorang ibu yang anaknya mulai besar, dia di rumahnya itu lalai, menaruh obat serangga pada tempat yang salah. Nah, entah bagaimana anaknya yang masih kecil kemudian bermain dan mengambil itu dan meminumnya. Bayangkan kalau saudara ibu rumah tangga gimana. Wah gawat ini anak, akhirnya keracunan, gak tertolong, meninggal. Nah kalau saudara jadi istri gimana tuh, suamimu masih di kantor. Lalu ditelepon suaminya pulang. Dan melihat anaknya terkapar dan gak tertolong. Nah kalau kamu sebagai suami, mau lakukan apa? Marah? Teriak, gak terima, banting barang, pukul istri, ancam cerai. Saudara mau lakukan apa? Ternyata sang suami cuma memeluk anaknya. Menangis dengan sedih. Sampai tubuhnya bergetar. Istrinya ketakutan, menunggu apa yang akan dilakukan suami terhadap dia. Dia takut, bercampur sedih. Dia juga gemetar, gak tahu bagaimana selanjutnya. Setelah itu suaminya kemudian bangun menghampiri istrinya. Dia peluk istrinya erat-erat. Dia berkata, aku mengasihimu. Apa yang sudah terjadi dan telah terjadi. Dan apapun itu, aku tetap mengasihimu oleh kekuatan Tuhan, aku tetap mencintaimu dengan segenap hatiku. Oh, tadinya istrinya yang ketakutan jadi terhibur, yang hampir pingsan kuat kembali, yang putus asa kemudian bangkit kembali. Saudaraku, mungkin kamu bilang, Pak sulit kalau terjadi padaku, aku gak bisa terima. Sulit, siapa bilang gampang? Bagi saya pun sulit. Kehilangan seorang anak itu sulit, saudara. Siapa bilang gampang? Bukan gampang.
Bersandar kekuatan diri sendiri pasti gak bisa. Pasti gagal. Pasti akan melakukan kesalahan yang berikutnya. Tapi bersandar kepada kekuatan Tuhan. Itu kasih yang segenap kekuatan itu. Kita bisa dimampukan. Bukankah Rasul Paulus berkata, di dalam Kristus aku mampu melakukan segala perkara dan menanggung segala perkara di dunia ini. Filipi 4 ayat 13. Hanya di dalam kasih Kristus. Saudaraku, di masa corona ini banyak orang lagi susah, banyak orang menderita. Tapi saudaraku, yakinlah dengan kasih Kristus, Valentina bisa mengalahkan corona. Amin. Cinta menaklukkan derita. Bagikan kasih Kristus, beritakan kasih Kristus kepada orang banyak di luar sana. Dan kamu akan membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa pengharapan, membawa sukacita dan hidup kekal bagi dunia yang menderita. Hari ini kita akan rayakan perjamuan kudus, mengingat cinta kasih Tuhan. Saya berdoa biarlah kasih Kristus dari sorga sekali lagi ditumpahkan kepada saudara sampai limpah. Saudara dan saya, kita dibanjiri oleh kasih Kristus. Supaya kita bisa membanjiri dunia. Dunia sekitar kita, mulai dari keluargamu, mulai dari pasanganmu, mulai dari temanmu. Orang-orang yang Tuhan izinkan kamu ketemu. Bagi cinta kasih Kristus itu dengan limpah, meluap. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan dunia disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami tahu bersandar kekuatan diri kami tidak mampu mengasihi. Tapi oleh cinta kasih-Mu, anugerah-Mu, kekuatan dan hikmat daripadamu, kami dimampukan untuk mengasihi. Mengasihi siapa saja tanpa diskriminasi. Suami, istri, orang tua, anak, teman, relasi, siapapun ya Tuhan, pakai kami menjadi alat yang menyalurkan cinta kasih-Mu, yang memulihkan ketakutan, memulihkan penderitaan, menyembuhkan sakit penyakit, membawa pengharapan, membawa sukacita pengampunan dan hidup kekal bagi mereka yang putus harapan, yang masih terhilang. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Kristus, suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di hati kami, di jiwa kami. Dan kami dijadikan alat penyalur cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.